Salam sahabat kala. Di video kali ini kita akan menelusuri salah satu rumah di kawasan Ciapus, Bogor. Rumah ini menarik perhatian karena memiliki gaya bangunan Belanda dan halaman yang luas serta kebun yang rindang. Bagi siapa saja yang sedang melintas, melihat sekilas kebangunan ini pasti akan langsung terasa hawa yang berbeda dari rumah tersebut. Untuk itu, tim Bumikala akan menelusuri ada apa saja di dalam rumah tersebut. Bangunan ini konon mulai dibangun pada tahun 1870 dan baru benar-benar selesai pembangunannya 17 tahun kemudian, tepatnya pada 1887. Awalnya bangunan itu digunakan sebagai rumah tinggal oleh Becker, seorang administrator di sebuah perusahaan Belanda, John Park & Co, dan tinggal di situ hingga pada tahun 1928. Gedung itu dijual pada seorang Belanda bernama Henner yang menempatinya hingga tahun 1940, sebelum kemudian beralih fungsi menjadi asrama tentara. Sempat kembali menjadi hunian milik Metze Fare, adik dari Kapten Pierre Tendian, salah satu pahlawan revolusi. Di area ini cukup ramai dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Selain karena bangunannya yang sudah sangat lama berdiri, juga dikarenakan banyaknya tumbuh pohon-pohon tua yang menjadikan area tersebut lembab, sehingga menjadi lahan yang nyaman untuk mereka tempati. Di antaranya banyak makhluk yang berseliweran. Ada satu sosok yang sangat menonjol muncul di jendela gedung. Sosoknya perempuan dengan tampilan khas perempuan-perempuan Belanda zaman dulu. Matanya kelam dan mukanya yang dingin. Perempuan ini cukup sering menampaki diri kepada warga maupun pengunjung. Bukan tanpa sebab ia menampakkan diri, biasanya karena ada sesuatu yang menurutnya tak baik ataupun bertentangan dengan tempat yang ia jaga. Misal ketika tempat itu tak terawat ataupun ada orang-orang yang melakukan hal-hal negatif di sana. Kemunculannya semacam pertanda atau sinyal bahwa tempat tersebut butuh perhatian lebih. Mengenai asal sosok perempuan ini, banyak beredar kabar yang menyebutkan bahwa sosok ini adalah hantu, arwah dari seorang perempuan Belanda yang dulu sekali pernah tinggal di sana dan meninggal tidak wajar. Tetapi setelah ditelusuri lebih dalam, sosok perempuan ini adalah jelmaan dari makhluk asli penunggu kawasan itu, yang bahkan lebih lama, ada sebelum bangunan tersebut dibangun. Makhluk tersebut sengaja menyerupai seorang perempuan yang dulu memang pernah tinggal di sana, bukan untuk menakut-nakuti, hanya memberi pertanda sinyal seperti yang disebutkan di atas. Tak lain karena kecintaan makhluk tersebut pada tempat tinggalnya, sehingga tak mau dirusak ataupun diganggu. Sekali lagi, kendali diri tetap ada pada diri sendiri. Makhluk apapun dari luar, termasuk khodam dan lainnya hanya sebatas support. Besar kecil pengaruhnya, kuat lemah energinya, maupun tinggi rendah kedudukannya, semua bergantung pada apa yang diikutinya, yaitu manusia. Jika sahabat kala menyukai konten ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, salam sahabat kala.